keinginan kita ke sana. Pak Haji Sigit dulu sempat ke Gua Hiro nggak? Nggak sempat ya? Pak Sujadi, sampai sini Pak? Nyampe ya? Wah, saya 98 ke sini. Masih muda sekali ya Pak. Sekarang pun masih muda. Iya kan? Jadi mertua saya merasa punya menantu beruntung kali dia gitu kan. Jadi diberangkatkan haji Pak, masih muda. Tengok ke atas sana, kalau ya agak-agak berumur dikit, udahlah, dada aja dari bawah. Entah manapun guanya, yang penting ada gunung sana tuh. Oh, Gua Hiro, begitu aja. Persis dulu yang di buku sejarah Islam itu Ustaz Ihsan kan, begini gunung, Gua Hiro itu di situ. Sekarang pun yang jamaah umroh sedikit sekali yang siap. Kalau pembimbing tidak akan mau mengantar ke sana di luar program umroh. Oh, gitu. Karena naik ke sana kan 1,5 jam paling tidak, bisa 2 jam atau sampai. Ya, mana mau pembimbing naik ke sana? Kalau mau naik sendiri. Kita hanya di bawah ini. Terakhir saya umroh itu kan begitu, kata ustadznya itu. Itulah Bapak Ibu Jabal Nur. Wah, nunjuk jauh itu kan. turun dari bus. Itu udah Jabal Nur. Disinilah Rasulullah dapat wahyu yang pertama. Oh iya, kata jamaah tuh dalam hati, ya Allah ya Rabbi, mestinya naiklah kita ke sana. Tapi kan tak ada programnya kan. Tak ada program naik ke Jabal Nur. Pusing pengennya. Kalaupun ada itu pribadi-pribadi saja. Minta antar sama ustadznya. Jangan lupa kasih tambahan inilah begitu kan. Ustadz nih buat ngopi. Gitu. Jangan tega-tega kali sama ustadz pembimbing itu kan. Gitu. Kena naik ke sini ya Allah ya Rabbi. Saya ingat itu Pak. Saya itu kan orang kampung. Di Patihe sana Pak Yanto udah sampai kampung saya. Dekat langit jauh di hutan sana. Tapi kalau naik ke sini Pak, barulah pertama saya merasakan gemetarnya lutut. Jadi gua itu bukan di puncaknya kan? Dari puncak kita nyampe, setelah nyampe di atas, di sinilah gua. Di mananya guanya ini kan? Itulah tadi kerikil-kerikil pada diambilin orang kan? Jimat. Padahal udah ada tulisannya. Ternyata kita tanya, turun lagi sekitar 10-15 meter di sisinya itu kan? Di pinggirnya itu tuh. Ngeri kali Kita tengok ke bawah, itulah tong ajar ke bawah sana tuh. Kalau guling-guling hidup apa mati itu kan? Jadi ini di sisinya begini Pak, di sisi gunungnya, bukan di atasnya begini, bukan. Jadi turun lagi. Begitu saya bilang, wah subhanallah. Saya bilang sama istri, kami kebetulan berempat sama adik ipar. Kalian di sini aja, doakan biar aku tak mati. Tapi aku udah niat harus sampai ke Gua Hiro. Sini kalian. Begitu mau turun, megang-megangnya itu nengok ke bawah sana, langsung ini gemetaran saya Pak Yanto itu kan. Saya pegang batunya udah begini. Kayaknya nggak nyampe. Mundur nih. Nggak kuat nih, gemetar jatuh nih. Apalagi dapat kabar dari pembimbing, hati-hati kalian ya. Itu kemarin tuh ada yang jatuh situ mati katanya. Mata. Alamak. Ini pembimbing bukannya disemangati, ditakut-takutin pula. Sementara udah pengen dari dulu. Dari sanawiyah kan kita udah belajar sejarah Islam. Dia ada gambarnya Gua Hiro. Tuh. Entah nggak ada jelas bentuknya Gua Hiro di buku itu kan. Gelap. Tapi kita ngayalin. Saya bilang seumur hidup harus sampai. 80% saya bilang hati mundur. Gak berani lagi Pak. Datanglah orang Pakistan nenek-nenek di belakang saya. Mak, nanti apa kata dunia? Saya bilang, awak masih muda begini, nenek-nenek perempuan datang mau turun. Minggir katanya, minggir. Iya mah. Saya bilang nggak bisa, malulah kita cerita dunia nanti macam mana, ceramah awak nanti, ustadz apaan macam kau, kan? Kalah sama nenek-nenek dari Pakistan apa India gitu Pak. Akhirnya bismillah, kalau mati lah Pak. Kalaupun mati ada nenek ini yang megangin gitu kan. Akhirnya ya Rabbi, dan dilanjutkan sampailah Pak. Itu di yang bawah itu tuh ya, yang ada tulisannya yang sebelah sana tuh. Itu tuh. Gor An-Nur apa tuh? Gua Hiro. Gor Hiro ada tulisannya di situ tuh. Yang bawah itu yang numpuk manusia di situ tuh. Memang ngeri kali kurasa orang Pakistan India ini Pak. Itu tuh yang naik di atas itu tuh pada sholat di atas tuh Pak. Tergelincir dikit aja wassalam dia itu. Tapi tenang-tenang saja. Karena bagi dia mungkin jatuh dari situ jihad fisabilillah. Kalau kita masih mikirin bini kan. Itu ibaratnya apa? Nangkring ya.
Ya Allah ya Rabbi, nggak ada takutnya. Kita mau megangan gitu. Ya Rabbi. Tapi itu tadi karena ada unsur di sini. Tuh, pada sholat pada apa? Nggak apa-apa lah sholat juga. Jangan diambilin batu-batunya kan. Jadi cimat. Nah itulah. Dan guanya itu saya tidak bisa sholat di dalamnya karena padatnya orang. Karena nggak ada pintu keluar, harus balik lagi. Dan kita sampai ke bawah itu udah diam, udah stuck. Karena kan ada yang sholat. Setidaknya dia 2 menit, dilamain pula sama dia. Cuma bisa 1 orang. Hampir 1 jam berdiri di situ tuh. Udahlah, yang penting kita udah tengok. Oh, begitu. Ini balik. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak sekalian ziarah atau haji, sempatkanlah ke sini, Pak. Jalanlah ke sana. Apa yang saya sampaikan ini tak seberapa dibanding kita langsung ke sana. Memang tak terasa begitu sampai ke situ. Entah kenapalah. Langsung terasa seakan-akan kita masih ada Rasulullah di sana. Oh, di sinilah Rasulullah dulu bertahanus dia sebelum diangkat jadi nabi. Oh, di sinilah pula dulu Jibril. Oh, betapalah sepinya itu, Pak. Kan tak ada lampunya kan? Dan dari situ memang kelihatanlah Masjidil Haram. Berarti memang betul di buku sejarah itu dari Gua Hira dia berdiri menatap Mekah sambil merenungkan. Oh iyalah pula kelihatan. Nah itu. Oh iya. Nah, gitu. Jadi itulah yang dijadikan dasar juga oleh para ulama-ulama tasawuf. Bertarekat itu uzlah. Sekali menyendirilah, nah gitu ya, menyendirilah untuk merenung gitu. Mudah-mudahan kita ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya waktu umroh itu Pak tahun 2020, saya bawakan buku-buku saya ke sana. Ya Rasulullah, saya tuliskan pesan-pesanmu dalam buku ini dan saya dakwahkan sedaya mampuku sebagai penyambung lidahmu ya Rasulullah. Dan saya bilang, dari buku ini pula ya Rasulullah saya bisa ziarah ke kuburanmu bersama keluargaku. Jadi bagi saya buku itu sangat berkah gitu Pak. Gak bisa saya menghitungnya. Dari buku yang saya jual ini Pak, bisa berangkat umroh kami berempat ke Tanah Suci. Saya pun tak bisa menghitungnya dari mana. Padahal 50% penjualan buku ini kan selalu bilang Pak Haji Musli kan, 50% dari hasil jual buku itu buat anak didik kita di yayasan. Jadi kalau dibayar 50.000, 30.000 ke penerbit, cuma dapat 20.000. 20.000-nya saya bagi 2, 10.000 buat saya penulis, 10.000 buat anak-anak di yayasan. Tapi bisa berangkat umroh 4 orang Pak. Karena ada yang bayar 100.000, ada yang bayar 200.000, ada yang 300.000 bayar bukunya. Makanya saya bilang, sejak jualan buku yang pertama itu terbit yang merah itu Pak sampai dengan berarti 5 tahun nggak pernah saya pakai itu, saya kumpulkan selama 5 tahun cukuplah biaya kami umroh sampai ke Mesir, ke Kairo, ziarah ke Fir'aun. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad saya ziarahi Pak, Fir'aun saya ziarahi. Mudah-mudahan sekalian juga ziarah ke Fir'aun. Iya kan? Jangan bilang dosa itu Ustaz, siapa bilang dosa? Iya kan? Harus kita tengok ke sana. Ya kan? Dan saya pun sama. Saya berdekat Pak. Mulai dari Sanawiyah tahun 84 sampai 87. Sanawiyah lah saya Pak. Sejarah Islam. Adalah di situ Fir'aun. Setiap kali Musa Fir'aun. Dan saya bilang suatu hari aku akan ziarah. Tengok dulu Fir'aun ini. Macam mana lah Fir'aun ini. Iya Pak. Dan ngaku Tuhan macam mana lah orang ini. Itu Sanawiyah Pak tahun 84, 87. Dan baru terkapul 2020. Berapa puluh tahun itu? Entahlah, 30 tahun lebih itu kan. Tapi memang cita-cita itu penting. Jadi bilang Kairo, Mesir. Dulu saya nggak pernah kebayang gimana lah caranya saya bisa ke Kairo. Habis waktu. Selesai. Itu pertanda. Kontrak udah selesai. Bunyi, setengah main. Iya. Berarti kontrak diperbaharui. Allah ya Karim. Allah berikan jalan itu Pak dengan rupanya harus anak berangkat dulu ke Mesir. Baru terbuka jalannya. Ya, alhamdulillah. Dan kalau ada yang mau ke Mesir Pak berangkat, dia masih di sana. Tahun depan insyaallah dia lulus. Dan Ihza sekarang sana Pak Yanto kan jadi driver Pak. Driver online. Jadi kalau ada tamu-tamu dari Indonesia udah siap dia nganterin. Ya, alhamdulillah dapat 300.000 katanya. Aman lah kau buat makan-makan ya. Sedap. Jadi dari Kairo ke Alexandria sekitar 3 jam lebih. Kemarin datang, udah dia yang nyetir.
Saya bilang sambil nyetir kau ngapalin Quran, jangan cuma cari-cari duit aja kau situ, malu kita nanti ya gitu. Jadi tamu-tamu kiai-kiai kalau datang ke Kairo, kebetulan ada seniornya di sana, dia salah satu yang ngantar-ngantarin. Jadi mulai hafal-hafal lah dia gitu. Waktu kami ke sana itu dia belum tahu kuburannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya pengen sekali Mang Dari karena bukunya paling sering saya baca untuk tulisan saya, Al-Hikam itu. Dan dibawalah kami ke sana, dia pun tak tahu, naik Gojek kami, naik Grab. Dia pun macam mana Eza? Nggak tahu ya, aku pun belum pernah kayak kesasar kita nih. Kau jangan macam-macam, hilang kita nanti di sini gitu kan. Rupanya jalannya jauh sekali. Ya Allah ya Rabbi. Ini soal percikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah lima